Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kelimpahan, keberkahan, dan kesehatan selalu ya. Di sini kembali lagi bertemu dengan Putri Sia dalam materi PKK ya. Jadi di sini materi yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan sumber daya usaha. Nah, sebelum memulai usaha, biasanya kita harus memikirkan analisis kebutuhan sumber dayanya terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Yang kedua, membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Peta konsepnya, yang pertama, analisis kebutuhan sumber daya usaha. Sumber daya usahanya, melakukan perencanaan kebutuhan, pengaturan sumber daya manusia ya, analisis kebutuhan sumber daya usaha. Yang pertama, sumber daya usaha manufaktur, yang kedua perencanaannya, yang ketiga pengaturan sumber daya manusianya. Sumber daya usaha manufaktur itu ada money, material, mesin, metode, dan market. Market pasar ya, metode itu metode, mesin itu mesin atau mesin itu mesin, material adalah materialnya, money uang, man adalah orang yang mengerjakannya. Nah, manusia itu menggerakkan dan melakukan aktivitas mencapai tujuan organisasi. Ini bisa dibaca sendiri ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada money ya, uang. Setiap kalian memulai usaha, kalian akan sangat membutuhkan yang namanya modal ya. Modal bisa berbentuk uang, bisa juga berbentuk jasa atau tenaga ya. Seperti itu. Jadi uang ini kalian tidak perlu takut untuk memulai usaha ketika uang kalian masih sedikit. Ketika kalian ada usaha, kalian akan bisa melaksanakannya meskipun uangnya terbatas. Seperti itu. Tinggal kalian berani apa enggak, seperti itu, ambil resiko. Nah, materials adalah terdiri dari bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ya, ini juga dilihat di sini. Contohnya saja, ketika kalian memulai usaha laundry, kalian pasti akan membutuhkan berbagai macam material yang akan kalian butuhkan untuk memulai usaha tersebut. Pasti kalian juga lebih paham apa saja material yang kalian butuhkan sebagai salah satu sarana juga ya. Seperti itu. Selanjutnya ada mesin. Nah, mesinnya kalian kalau di sini Putri Sia contohnya laundry, kalian membutuhkan mesin untuk laundry ya. Jadi mesin itu digunakan untuk memberikan kita kemudahan. Kalau zaman dahulu kita menggunakan tenaga kita untuk mencuci baju, sebanyak apapun kita menggunakan tenaga, dan itu pasti sangat mengerahkan tenaga yang sangat banyak. Dan sekarang kita dipermudah dengan adanya mesin ya. Ada metode. Nah, metode cara kerjanya gimana? Kebutuhan usahanya ya. Meskipun metode baik, orang yang melaksanakan tidak mengerti, itu juga percuma. Jadi harus saling berhubungan ya. Market atau pasar. Nah, ketika kalian sudah membicarakan tentang market, kalian akan butuh untuk memasarkan produk kalian. Dan tujuan sasaran kalian itu di mana marketnya? Apakah di hotel, apakah di ibu-ibu rumah tangga, ataukah di sekolah atau instansi? Itu perlu kita pikirkan ya, marketnya atau pasarnya. Perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Jadi perencanaan ini adalah fungsi manajemen yang paling pokok yang harus dimengerti ya. Itu harus diperhitungkan dan diperkirakan pada waktu tertentu. Tujuannya agar jelas dan mudah dimengerti. Jadi, sebelum memulai usaha, seseorang berniat melakukan usaha itu harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dengan matang. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan atau memastikan bahwa pekerja dalam jumlah tertentu itu memenuhi persyaratan yang telah tersedia ya. Jadi, harus memenuhi persyaratannya. Nah, ini bisa dilihat ya. Perencanaan kebutuhan sumber daya usaha itu ada sumber daya kewirausahaan, ada produksi, ada pasar, ada tenaga kerja, dan keuangan. Nah, di sini ada perencanaan kebutuhan sumber daya usaha.
perekrutan tenaga kerja. Ketika usaha kalian sudah mulai lancar dan memerlukan bantuan orang lain, kalian akan merekrut tenaga kerja, dan itu pasti kalian seleksi dulu. Jangan asal menerima tenaga kerja. Selanjutnya ada pelatihan tenaga kerja. Dilatih dulu, nggak bisa langsung ketika kalian suruh laundry dia langsung bisa, harus dicontohkan dulu metodenya, caranya, cara-cara yang benar. Ada penilaian tenaga kerjanya juga, kalian nilai dia sudah benar apa belum, teknik-tekniknya untuk laundry sudah benar atau belum, metodenya sudah benar atau belum, itu yang namanya penilaian tenaga kerja ya. Nah, ini adalah bisa kalian baca sendiri, dan jangan lupa ini nanti materi yang harus kalian catat agar bisa kalian pelajari di kemudian hari ya. Nah, ini melihat hasil kerja. Selanjutnya ada pengaturan sumber daya manusia, macam-macam analisis jabatan dan manfaatnya mulai dari atasan sampai yang paling bawah ya, menempatkan tenaga kerja, membina dan mengembangkan tenaga kerja perusahaan, koordinasi dan menggerakkan tenaga kerja, menciptakan iklim kerja sehat dan meningkatkan motivasi dan kepuasan. Di sini job analysis for personnel ya, maksudnya analisis untuk personal. Sub analysis for training purpose, tujuannya menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh. Job analysis for setting rates, jadi menentukan nilai masing-masing jabatan ya. Job analysis method, ini maksudnya untuk mempermudah bekerja seorang tenaga kerja pada suatu jabatan, nah, itu metodenya. Manfaatnya apa? Perencanaan organisasi, pemindahan dan promosi, penarikan dan penempatan, pendidikan dan latihan, penilaian jabatan, perbaikan syarat pekerjaan. Nah, ini dasar kualifikasi tenaga kerja. Unsur-unsur dasar kualifikasi tenaga kerja dirinci sebagai berikut. Ada karakter, ada keahlian, ada temperamen, pengalaman, bakat, umur, dan lain-lain ya. Yang kedua, ada beberapa hal yang harus tercantum dalam kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan job apa yang dia kerjakan. Nah, ini job specification, maksudnya apa? Spesifikasi jabatan yang dijelaskan sesuai dengan karakter dari tenaga kerja tersebut. Penempatan tenaga kerja ya, ditempatkan sesuai dengan kemampuannya agar menghasilkan kerja yang optimal ya. Petunjuk yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Jadi pertama, ketika kamu mengajari karyawanmu, yang pertama dia lakukan adalah apa yang harus dikerjakan ya. Bagaimana cara mengerjakannya, alat apa yang diperlukan, dan waktu yang diperlukan berapa lama. Pedoman pembagian kerja itu ada waktu kerja, ada fungsi kerja, ada langganan, ada wilayah kerja, dan jenis benda yang diproduksi. Membina dan mengembangkan tenaga kerja, ini dapat kalian baca ya. Koordinasi dan menggerakkan tenaga kerja, menyelaraskan dan menyerasikan dan menjalankan dalam tata kerja. Macam-macam koordinasi kerja, vertikal dan horizontal ya. Vertikal atas bawah, ketika horizontal adalah diselaraskan dengan sesama. Nah, ini fungsinya menyejahterakan ya, terus menciptakan keseimbangan tugas dan hak, menyelaraskan seluruh kegiatan kerja para karyawan, menciptakan efisiensi supaya kerjanya juga efisien ya, nggak ada yang kerja sangat berat, ada yang nggak ngapa-ngapain seperti itu, menyerasikan tujuan-tujuan dari individu. Nah, menciptakan iklim kerja yang sehat, caranya menciptakan rasa kepuasan, menjaga semangat kerja ya, menumbuhkan loyalitas, menanamkan moral dan lain-lain. Nah, bayangin kalau ntar teman-teman kamu bisa berhasil tapi kamu nggak sakit, malu ya. Makanya belajar. Kita di sini belajar sama-sama ya. Meskipun di sini Bu Trisya sebagai guru pembimbing kamu dalam materi PKK, tapi Bu Trisya juga masih terus belajar sama seperti kamu. Jadi jangan menyerah, terus semangat, terus berusaha dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.